Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena dengan Dia kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan semoga segala dosa yang pernah kita kerjakan di dunia ini dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat ini kelak di akhirat kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Amin. Saudaraku rahimakumullah, manusia merupakan makhluk sosial yang saling berhubungan satu sama lain dalam hal apapun, termasuk ketika berbincang. Tidak bisa dipungkiri, terkadang kita berbincang malah berujung jadi menggosip, membicarakan keburukan orang lain, hingga mengeluh tentang sesuatu. Bergosip atau ghibah merupakan tindakan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjadi salah satu pemicu permusuhan antar manusia, karena mungkin hal yang dibicarakan adalah kebohongan atau fitnah. Berikut adalah 3 azab buat orang-orang yang suka ghibah atau bergosip. Yang pertama, dosanya lebih dari berzina. Ketika seseorang bergosip atau ghibah dan hal itu menyebar lalu diceritakan kepada orang lainnya secara terus-menerus, maka dosa terus mengalir tanpa henti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ghibah itu dosanya lebih berat dari dosa zina. Ditanyakan pada Nabi, bagaimana mungkin? Nabi menjawab, lelaki yang berzina lalu bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Sedangkan pelaku ghibah dosanya tidak akan diterima kecuali ia dimaafkan oleh yang digibahi. Hadis riwayat Tabrani. 2. Termasuk dosa besar. Berghibah merupakan salah satu tindak yang mungkin sepele dalam kehidupan sehari-hari, namun ternyata masuk dalam dosa besar. Nauzubillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah engkau apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ia berkata, engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan oleh orang lain. Beliau ditanya, bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menggibahnya. Jika tidak sesuai berarti engkau telah memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, disiksa dalam kubur. Memang selama hidup di dunia, balasan bagi orang-orang yang suka bergibah tidak terasa. Namun, dalam salah satu hadis menceritakan tentang siksa kubur bagi orang-orang yang suka membicarakan orang lain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati 2 kuburan lalu beliau bersabda, keduanya sungguh sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan karena berbuat dosa besar. Kemudian beliau bersabda, demikianlah, adapun yang satu disiksa karena selalu mengadu domba, sedang yang satunya lagi tidak bersuci setelah kencing. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemudian beliau mengambil sebatang dahan kurma, lalu membelahnya menjadi 2 bagian. Kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut, seraya berkata, semoga diringankan siksaannya selama batang pohon ini masih basah. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku rahimakumullah, semoga kita semua dijauhi dari sifat ghibah, agar kita selamat di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi catatan amal serta menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan apabila ada kata-kata salah dalam hal menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.